Menjadi driver ojek online di 2025, apakah masih worth it? Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran ataupun masih ragu-ragu begitu ya untuk menjadi driver ojek online di tahun 2025 ini, mungkin pada video kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan nih bagi teman-teman jika ingin menjadi driver ojek online. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keuntungan apa saja jika kita mendaftar menjadi ojek online dan tantangan-tantangan apa saja yang memungkinkan akan kita hadapi jika kita mendaftar menjadi driver ojek online ya. Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu tentang keuntungan jika kita bergabung menjadi driver ojek online di tahun 2025 ini. Keuntungan yang pertama yang bisa kita dapatkan yang seperti semua sudah tahu ya, yaitu waktu yang fleksibel. Nah, jika kita mendaftar driver ojek online, kita bisa bebas menentukan kapan kita harus bekerja, kapan kita harus ngebit, kapan kita harus beristirahat ya. Nah, waktu yang fleksibilitas ini biasanya yang banyak dicari oleh teman-teman ya, karena mungkin dibuat untuk kerja sambilan atau kerja sampingan. Yang pada intinya, semakin banyak waktu yang bisa kita luangkan untuk ngebit begitu ya, maka peluang untuk kita mendapatkan penghasilan yang besar itu juga semakin besar ya. Keuntungan yang kedua yaitu tentunya pendapatan yang menggiurkan. Banyaknya fitur dan sistem bonus yang bisa membuat pengemudi itu mendapatkan penghasilan uang lebih banyak, seperti insentif dari aplikasi, bonus jarak jauh, dan pembayaran lebih cepat. Belum lagi ditambah oleh pelanggan-pelanggan yang notabene itu lebih memilih berkendara menggunakan ojek online ya daripada ojek-ojek yang sifatnya masih offline. Nah, hal ini membuat peluang pendapatan dari driver ojek online itu juga semakin meningkat ya. Oke, kita lanjut ke keuntungan yang ketiga, yaitu teknologi yang memudahkan. Semakin seiring berjalannya waktu, aplikator-aplikator penyedia jasa ojek online ini juga semakin terus memperbarui fitur-fiturnya ya. Nah, hal ini semakin membuat para driver itu semakin nyaman dan memudahkan pekerjaan mereka ya tentunya. Oke, kita lanjut ke keuntungan yang keempat, yaitu bisa membangun relasi dengan pelanggan. Nah, ini bisa menjadi peluang baru ataupun peluang tambahan ya. Apalagi kalau seumpama kita driver yang sudah berpengalaman, baik cara komunikasinya, lalu bagaimana cara melayani pelanggan. Nah, hal ini akan menguntungkan kita para driver. Misalkan nih, kita bisa mendapat tips tambahan, atau bahkan juga ada beberapa pengalaman para driver ini mendapatkan job tambahan dari pelanggan yang mereka antarkan ya. Nah, hal-hal semacam ini, hal-hal kecil semacam ini, misalkan memperbaiki komunikasi, lalu memperbaiki kendaraan yang kita bawa, akan membuat pelanggan itu merasa puas. Dan jika merasa puas, pasti keuntungannya juga akan kembali ke diri kita sendiri ya. Seperti itu tadi, misalkan memberikan tips ataupun memberikan job tambahan untuk kita para driver. Oke, kita lanjut ke keuntungan berikutnya, yaitu pendaftarannya mudah dan gratis. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar di ojek online, aplikasi apapun gitu ya, pendaftarannya cukup mudah. Kalian bisa mengikuti beberapa tutorial-tutorial yang ada di YouTube ya. Kalian ikutin step by step-nya sampai pendaftaran kalian berhasil. Dengan catatan bahwa di wilayah kalian itu sedang membuka pendaftaran ya. Kalau tidak sedang membuka pendaftaran, ya kalian harus menunggu terlebih dahulu. Nah, untuk pendaftaran gratis ini terkecuali untuk atributnya ya, karena atributnya ini nanti juga akan kita pakai sendiri. Nah, atributnya ini teman-teman harus membeli dengan nominal tertentu. Nah, keuntungan yang terakhir yaitu beberapa aplikator ataupun penyedia jasa ojek online itu biasanya memberikan pelatihan kepada driver-driver barunya secara gratis ya. Nah, hal semacam ini bisa kita manfaatkan dan kita bisa mendapatkan ilmu lebih ya ataupun ilmu tambahan dari pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh perusahaan penyedia jasa ojek online ini. Nah, itu tadi adalah beberapa keuntungan yang bisa kalian dapatkan jika teman-teman bergabung di ojek online ya, menjadi driver ojek online begitu ya. Nah, bagaimana nih? Melihat keuntungan-keuntungan yang kalian dapatkan, apakah sudah berminat untuk menjadi driver ojek online di tahun 2025 ini? Tunggu dulu. Jadi sebelum kalian menentukan, kita bahas dulu kalau pertama tadi keuntungannya. Sekarang tantangan apa saja yang memungkinkan kita dapatkan jika kita mendaftar driver ojek online. Baik, kita bahas untuk tantangan yang pertama, yaitu persaingan yang semakin ketat. Nah, tidak bisa dipungkiri seiring dengan berkembangnya aplikasi-aplikasi penyedia jasa ojek online ini, semakin banyak pula teman-teman yang ingin mendaftar menjadi driver ojek online ya. Nah, hal ini membuat untuk persaingan menjadi driver ojek online itu semakin ketat. Jadi teman-teman harus pintar-pintar untuk mencari jam-jam di mana yang sekiranya jam-jam itu ramai ataupun jam-jam sibuk ya. Sehingga teman-teman bisa bersaing dengan driver-driver yang lain.
Nah, untuk next tantangannya yaitu adalah masalah cuaca dan keamanan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar menjadi driver ojek online, cuaca ini juga menjadi hal yang perlu kalian pertimbangkan ya. Apalagi misalkan nih di cuaca hujan seperti ini, kenyamanan ataupun keamanan kalian itu juga menjadi prioritas ya. Misalkan kalau hujan terlalu lebat ataupun hujan angin ataupun hujan petir, nah hal-hal semacam ini perlu kalian pertimbangkan. Nah, untuk tantangan berikutnya yaitu sistem rating yang terkadang itu tidak adil. Nah, seperti yang diketahui ataupun dari banyak pengalaman dari teman-teman ya, tentang rating ini banyak sekali yang mengeluhkan bahwa terkadang rating itu bisa jadi tidak adil ya. Nah, tidak adilnya seperti apa? Misalkan seperti ini, kita mendapatkan rating yang buruk dari pelanggan karena mungkin aplikasi kita sedang error. Nah, masalah-masalah kecil seperti ini bisa membuat akun kita bermasalah ya. Nah, jika rating kita jelek, ini kan juga akan berpengaruh terhadap akun kita sendiri ya. Misalkan nih, kepercayaan pelanggan menjadi berkurang, ataupun bisa saja berpengaruh terhadap banyaknya orderan yang bisa kita ambil begitu ya, ataupun yang bisa kita dapatkan. Belum lagi jika kita mendapatkan rating dari pelanggan ataupun dari customer yang cukup aneh begitu ya, karena memberikan ulasan yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, hal semacam ini bisa menjadi tantangan kita driver ojek online ya. Jadi sebisa mungkin ketika kita memberikan pelayanan kepada customer ataupun pelanggan, itu semaksimal mungkin supaya kita bisa mendapatkan rating yang bagus. Komunikasi yang bagus lagi-lagi diperlukan untuk membuat peluang supaya rating kita itu menjadi lebih bagus ya. Misalkan karena telat ataupun aplikasi kita error. Yang penting kita bisa melakukan komunikasi terhadap pelanggan, itu akan membuat peluang kita untuk diberikan rating jelek itu semakin kecil ya. Nah, tantangan berikutnya yaitu tentang kebijakan dan tarif yang sering berubah-ubah. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi kita para driver. Dan hal ini juga menjadi hal yang sering dirasakan bagi teman-teman para driver ya. Misalkan nih dengan jarak tertentu untuk nominal yang didapatkan itu terkadang kita merasa tidak sesuai. Nah, hal-hal semacam ini bisa menjadi tantangan ya bagi kita para driver, atau bahkan bisa menjadi pertimbangan bagi kita yang ingin mendaftar menjadi driver ojek online begitu ya. Apakah memang menjadi driver ojek online di 2025 ini masih worth it ataupun tidak? Nah, kita masuk ke tantangan yang terakhir, yaitu berkenaan tentang kesehatan fisik dan mental. Seperti yang diketahui, jika kita mendaftar menjadi driver ojek online, kerjanya kita kan di lapangan ya, ataupun di jalan. Terkadang kita narik di cuaca yang hujan deras, ataupun terkadang kita juga narik di cuaca yang panasnya terik sekali begitu ya. Apalagi jika kita menjadikan profesi driver ojek online ini menjadi profesi utama ataupun pekerjaan utama ya. Nah, hal ini akan membuat semakin banyaknya waktu yang kita luangkan di jalanan begitu ya. Nah, hal semacam ini bisa saja mengganggu kesehatan kita ya. Maka teman-teman harus bisa memetak-metakan ya kapan harus istirahat dan kapan harus tarik supaya tidak mengganggu kesehatan teman-teman. Nah, itu tadi adalah beberapa tantangan yang mungkin saja akan kita hadapi jika kita mencoba menjadi driver ojek online begitu ya. Meskipun tantangan-tantangan tersebut itu juga bisa kita carikan alternatif solusinya gitu ya, supaya kita bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Tentunya teman-teman bisa mencari tambahan-tambahan referensi untuk menentukan pertimbangan teman-teman apakah di 2025 ini ingin menjadi driver ojek online ataupun tidak. Nah, semoga pada video ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton video.